Ini adalah perkongsian audiobook, bacaan, buku-buku kanak-kanak karya Enid Blyton untuk siri Define Authors ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri Pasukan Mahu Tahu ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Malaysia, siri 5 Penyiasat. Misteri Pondok Terbakar. Fatty mulai melolong-lolong. Larry yang mendengarnya bingung. Tak tahu apa yang terjadi di bawah. Digedor-gedornya pintu yang terkunci. Keadaan dalam rumah itu menjadi semakin berisik. Bu Mingle bingung. Dia mengurung kawanku dalam sebuah kamar di atas, tangis Fatty. Aku tadi hendak menolongnya ketika tertangkap Pak Smelly. Aku digebuknya, lalu dilempar ke bawah. Aduh, badanku pasti bengkak-bengkak. Aduh, apa kata ibuku nanti kalau melihat keadaanku begini? Pasti Pak Smelly diadukannya kerana menyakiti anak kecil. Aduh. Dalam buku pertama siri misteri karya Enid Blyton ini, sebuah pondok terbakar secara misterius. Fatty, Larry, Daisy, Pip, Bats dan Buster, iaitu anjing Fatty, lalu membentuk pasukan Mahu Tahu. Detektif-detektif cilik ini memutuskan untuk memecahkan misteri terbakarnya pondok itu serta mencari pelakunya. Jejak kaki, gelandangan aneh dan Pak Smelly adalah petunjuk-petunjuk yang membawa mereka memasuki petualangan yang seru dan mengasyikkan. Meskipun Pak Gun, polisi desa, selalu menggerecoki mereka. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Pondok Terbakar. Buku asal adalah The Mystery of the Burnt Cottage from the series of Define Authors by Enid Blyton, first published in Great Britain December 9th, 1943 by Mithun and Company Limited, all rights reserved. Misteri Pondok Terbakar dari siri Pasukan Mahu Tahu ataupun di dalam versi terjemahan ke bahasa Malaysia, Misteri Pondok Terbakar dari siri 5 Penyiasat. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 306 81.022. Hak Cipta Terjemahan Indonesia. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Jalan Palmerah Selatan 24-26 Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1981. Anggota IKAPI. Cetakan pertama Mei 1981. Cetakan kedua Oktober 1981. Cetakan ketiga Mei 1982. Cetakan keempat Januari 1983. Cetakan kelima Februari 1991. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Daftar isi. Bab 1. Kebakaran. Kejadian itu dimulai pukul 9:30 malam. Ketika itu bulan April, jadi sudah musim semi. Malam gelap sekali. Desa Peterswood
Saat itu sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing. Tapi tiba-tiba di sebelah barat desa nampak nyala berkobar besar. Larry Daikin melihatnya ketika ia hendak masuk ke tempat tidur. Sebelum itu, ia membuka tirai jendela kamar tidur supaya besok paginya cahaya matahari bisa masuk dan membangunkannya. Tiba-tiba ia melihat cahaya terang di barat. Astaga, apa itu? Katanya pada diri sendiri. Lalu ia memanggil-manggil adik perempuannya. Daisy, kemarilah sebentar. Lihatlah, dari arah desa memancar sinar aneh. Adiknya datang, lalu ikut memandang keluar. Itu nyala api, kata Daisy. Wah, kelihatannya besar juga. Jangan-jangan ada rumah yang terbakar. Kita lihat saja ke sana, kata Larry bersemangat. Yuk, kita berpakaian lagi. Ayah dan ibu sedang pergi. Jadi mereka tentu tidak tahu ada kebakaran. Ayo, cepatlah sedikit. Larry dan Daisy bergegas-gegas mengenakan pakaian. Lalu turun ke bawah dan langsung lari keluar menuju kebun yang gelap. Ketika sudah di jalan dan sedang melewati sebuah rumah, terdengar langkah orang bergegas-gegas keluar dari situ. Pasti itu Pip, kata Larry, sambil menyorotkan senternya ke sana. Cahaya senter menerangi seseorang anak lelaki yang umurnya sebaya dengan Larry. Di sampingnya, nampak seorang anak perempuan, umurnya sekitar 8 tahun. Hai Bets, kau juga mau ikut? Sapa Daisy dengan heran. Kau kan sudah harus tidur. Hai Larry, seru Pip. Ada kebakaran ya? Menurut perkiraanmu, rumah siapa yang terbakar itu? Mobil pemadam kebakaran akan dipanggil atau tidak ya? Pasti rumah itu akan sudah terbakar habis sebelum pemadam kebakaran sempat datang dari desa sebelah, kata Larry. Yuk, kita cepat-cepat saja ke sana. Kebakaran itu kelihatannya di Haycock Lane. Mereka berempat lari ke tempat itu. Di tengah jalan, mereka bergabung dengan beberapa orang dari desa. Rupanya orang-orang itu juga melihat nyalaan api itu. Wah, suasana menjadi semakin ramai. Rumah Pak Hick yang terbakar, kata seorang laki-laki. Pasti rumahnya. Mereka bergegas terus menuju ke ujung jalan. Sementara itu, nyala api semakin nampak jelas. Bukan rumahnya yang terbakar, seru Larry. Tapi pondok tempat Pak Hick bekerja. Dalam kebun. Wah, pasti takkan banyak yang tersisa lagi. Memang betul, pondok yang terbakar itu sudah tua. Dindingnya sebahagian dari kayu dan sebahagian lagi dari jerami. Atapnya terbuat daripada rumput. Nampak rumput kering di atap terbakar, berkobar-kobar. Pak Gun sudah ada di situ. Ia polisi desa itu. Kelihatannya sibuk sekali mengatur orang-orang yang menyiramkan air ke api. Begitu melihat keempat anak itu datang, Pak Gun langsung berteriak marah. Ayo, pergi, pergi. Dia selalu mengatakan begitu pada anak-anak, kata Bets. Belum pernah ku dengar dia mengucapkan kata-kata lain. Ternyata percuma saja menyiramkan air berember-ember ke api. Sia-sia sahaja. Nyalanya terlalu besar. Pak Gun berseru lagi, memanggil supir Pak Hick. Mana Pak Thomas? Serunya. Bilang padanya supaya mengeluarkan selang yang biasa dipakainya untuk mencuci mobil. Pak Thomas pergi ke stesen. Seru seorang wanita. Dia menjemput majikan kami yang datang dengan kereta api dari London. Yang berteriak itu Bu Mins, jurumasak keluarga Hick. Orangnya gemuk dan santai. Tapi saat itu ia kelihatan sangat ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia mengisi air dari keran ke dalam beberapa ember. Percuma saja, sia-sia, kata salah seorang penduduk desa. Api sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Sudah terlalu besar kobarannya.
Pemadam kebakaran sudah ditelefon, kata seseorang lagi. Tapi pondok itu pasti akan sudah habis terbakar sebelum mobil penyemprot tiba ke sini. Yah, pokoknya kita tidak perlu khawatir. Api akan menjalar ke rumah, kata Pak Gun. Untungnya angin bertiup dari arah berlawanan. Wah, Pak Hik pasti kaget kalau dia pulang nanti. Keempat anak itu menonton dengan asyik. Sayang, pondok sebagus itu terbakar, kata Larry. Sayang, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Saat itu, seorang anak laki-laki yang sebaya dengan Larry datang berlari-lari. Ia membawa ember berisi air. Disiramkannya air ke api. Tapi ia salah arah. Air yang disiramkannya sebahagian membasahi Larry. Hei, hati-hati kalau menyiram, seru Larry. Aku basah kerana siramanmu. Maaf deh, kata anak laki-laki itu. Lorat bicaranya agak aneh, seperti diulur-ulur. Sementara itu, kobaran api semakin membesar, menerangi seluruh kebun. Kerana itu, Larry bisa melihat anak tadi dengan jelas. Tubuhnya gemuk, pakaiannya rapi, kelihatannya agak sok. Dia itu anak baru yang tinggal bersama orang tuanya di penginapan seberang, kata Pip dengan suara pelan pada Larry. Anaknya sok tahu segala-galanya. Wang sakunya banyak sekali, sampai tak tahu mahu diapakan wang sebanyak itu. Saat itu, Pak Gun melihat anak laki-laki yang memegang ember. Hei, pergi dari sini, bentaknya. Anak-anak jangan di sini, cuma merepotkan saja. Aku bukan anak-anak, jawab anak itu tersinggung. Aku kan membantu di sini. Tidak lihat ya? Ayo pergi, bentak Pak Gun. Tiba-tiba muncul seekor anjing lalu menggonggong-gonggong dekat kaki polisi itu. Pak Gun kesal kerananya. Ditendangnya anjing itu. Ini anjingmu? Serunya pada anak laki-laki tadi. Suruh dia pergi. Anak yang disapa tidak mengacuhkannya. Ia pergi lagi, mengambil ember yang sudah diisi air. Sementara itu anjingnya asyik meloncat-loncat mengelilingi kaki Pak Gun sambil menggonggong-gonggong terus. Pergi, kata polisi itu sambil menendang lagi. Larry dan ketiga anak lainnya tertawa geli. Tapi tentu saja tidak keras-keras. Anjing itu kocak sekali. Bulunya hitam, kakinya pendek, tapi gerak-geriknya sangat lincah. Dia milik anak itu, kata Pip. Anjing hebat, lucu sekali. Aku ingin anjing itu kepunyaanku. Saat itu api memercik ke udara. Ketika sebahagian dari atap rumah ambruk, tercium bau sangit. Anak-anak mundur sedikit. Terdengar bunyi mobil datang. Seseorang berteriak. Pak Hik datang. Mobil itu meluncur masuk ke jalan kecil di pekarangan. Seorang laki-laki turun dari kenderaan itu. Ia berlari-lari menyusul kebun, menuju pondok yang sedang terbakar. Wah, sayang Pak Hik, tempat kerja anda sudah hampir habis terbakar, kata polisi desa memberi laporan. Kami sudah berusaha sebisa-bisa kami, Pak. Tapi nyala api sudah terlalu besar. Anda mungkin tahu apa yang menyebabkan kebakaran? Dari mana aku mengetahuinya? Tanya Pak Hik dengan ketus. Aku kan baru saja datang dari London. Kenapa mobil pemadam kebakaran tidak dipanggil? Yah, anda kan tahu mobil itu ditaruh di desa sebelah, kata Pak Gun. Dan pada saat kami tahu ada kebakaran di sini, api sudah berkobar di atas atap. Mungkin anda kebetulan ingat, apakah tadi pagi meninggalkan pediangan dalam keadaan menyala ataupun tidak? Ya, aku ingat, jawab Pak Hik. Tadi pagi-pagi sekali aku bekerja di sini. Dan api di pendiangan kubiarkan menyala semalaman. Aku memakai kayu sebagai bahan bakar. Dan mungkin setelah aku pergi, ada api memercik keluar.
Mungkin saja api itu sudah membara sejak pagi, tanpa diketahui siapa-siapa. Mana Bu Mins, jurumasakku? Di sini, Pak, jawab wanita gemuk itu. Kasihan, tubuhnya gemetar. Aduh, ini benar-benar bencana, Pak. Anda tidak mengizinkan saya membersihkan tempat kerja itu. Kerananya saya tidak masuk ke situ. Coba saya diperbolehkan. Pasti api itu sudah ketahuan sebelum sempat berkobar seperti sekarang. Dan pintu terkunci. Sela Pak Gun. Saya tadi mencuba untuk membukanya sebelum api menjalar sampai di situ. Nah, sekarang pondok kerja anda benar-benar habis dimakan api, Pak. Terdengar bunyi berderak-derik. Sementara dinding pondok yang terbuat dari kayu bercampur jerami roboh. Api menjulang tinggi. Semua yang ada di sekitar situ buru-buru mundur kerana tidak tahan kena panas api. Dengan tiba-tiba Pak Hik kelihatan seperti orang gila. Ditangkapnya lengan Pak Gun. Lalu digoncang-goncangnya. Kertasku, kertas-kertasku, seru Pak Hik dengan suara gemetar. Dokumen-dokumenku yang berharga, semuanya ada dalam pondok. Tolong selamatkan kertas-kertasku itu. Tenang, Pak, tenang, kata Pak Gun sambil memandang kobaran api di depan matanya. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan dari situ. Dan dari semula memang sudah tidak bisa. Aduh, kertas-kertasku, teriak Pak Hik dengan bingung. Ia bergerak ke arah pondok yang terbakar. Kelihatannya seperti hendak berusaha mencari di tengah kobaran api. Untung saja ada 2 atau 3 orang yang cepat-cepat menahannya. Aduh, Pak, jangan lupa diri, kata Pak Gun gelisah. Kertas-kertas itu apakah sangat berharga? Berharga? Bukan berharga lagi. Tidak mungkin bisa dicari gantinya, keluh Pak Hik. Bagiku, nilainya beribu-ribu. Mudah-mudahan saja sudah diasuransikan. Pak, kata seorang laki-laki yang ada di dekatnya. Pak Hik memandang orang itu dengan sinar mata liar. Tentu saja diasuransikan. Tapi kehilanganku itu tak mungkin bisa diganti dengan uang. Beth tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata diasuransikan. Cepat-cepat Larry menjelaskannya. Kalau kita memiliki suatu benda berharga yang ada kemungkinannya dicuri atau hilang kerana terbakar atau musibah lain, benda itu bisa diasuransikan. Caranya dengan membayar uang dalam jumlah yang tidak banyak setiap tahun pada perusahaan asuransi. Perusahaan itu kemudian menanggung ganti rugi, membayar nilai benda itu jika sampai hilang ataupun dicuri. Oh begitu, kata Beth. Dipandangnya Pak Hik, yang nampak masih terus bingung. Orang ini aneh, fikir Beth. Orangnya jangkung, agak bungkuk. Rambutnya acak-acakan. Hidungnya panjang, sedang matanya tersembunyi di balik lensa kacamata yang besar. Beth tidak begitu suka melihat wajah Pak Hik. Suruh orang-orang pergi semua dari sini, kata orang itu kemudian, sambil memandang penduduk desa, termasuk anak-anak. Aku tak mahu kebunku dirosak, diinjak-injak mereka. Di sini tak ada lagi yang masih bisa diselamatkan. Baik, Pak, kata Pak Gun. Polisi desa itu senang kerana mendapat kesempatan mengusir begitu banyak orang sekaligus. Dihampirinya orang-orang yang masih menonton. Ayo pergi, katanya dengan galak. Tak ada lagi yang masih bisa dilakukan di sini. Anak-anak pergi, semua pergi. Nyala api mulai mengecil. Lama-kelamaan, pasti padam dengan sendirinya. Tiba-tiba, anak-anak merasa mengantuk setelah mengalami kejadian yang begitu menegangkan. Mata mereka terasa pedih kerana asap api. Wah, pakaianku berbau angin kerana asap, kata Larry. Yuk, kita pulang saja sekarang. Ayah dan ibu sudah pulang atau belum ya? Larry dan Daisy berjalan pulang seiring dengan Pip serta adik perempuannya, Beth. Di belakang mereka berjalan anak laki-laki tadi bersama anjingnya. Anak itu bersiul-siul. Setelah beberapa saat, disusulnya keempat anak yang berjalan di depannya.
Wah, hebat. Tadi ya, katanya membuka percakapan. Untung tidak ada yang cedera. Hei, bagaimana jika kita berkumpul lagi besok? Kita bermain bersama-sama atau lakukan kesibukan lain? Aku selalu sendiri di hotel yang di seberang kebun Pak Hik. Orang tuaku kerjanya main golf terus, sepanjang hari. Ya, Larry agak ragu. Ia tidak begitu suka melihat anak laki-laki itu. Ya, kalau kami kebetulan datang ke sekitar sini, nanti kami mampir untuk menjemputmu. Setuju, jawab anak itu. Yuk, Buster, kita pulang. Anak anjing kecil itu menurut. Dengan segera keduanya sudah tidak kelihatan lagi. Hilang dalam gelap. Anak gendut bertingkah tukas Daisy. Yang dimaksudkannya anak laki-laki tadi. Bukan anjingnya. Dikiranya kita ingin bergaul dengan dia. Hei, besok kita berkumpul lagi yuk. Lalu pergi melihat apa yang masih tersisa dari pondok tadi. Setuju, kata Pip. Ia membelok masuk ke perkarangan rumah. Ayo, Bats. Kurasa kalau kita masih agak lama lagi di luar, kau pasti akan tertidur sambil berdiri. Larry dan Daisy meneruskan langkah menuju rumah mereka. Kasihan Pak Hik, kata Daisy. Dia tadi bingung sekali memikirkan kertas-kertasnya yang berharga. Bab 2, pasukan mau tahu dibentuk. 5 penyiasat dibentuk. Keesokan harinya, Larry dan Daisy mendatangi rumah Pip. Sesampai di sana, mereka melihat anak itu sedang bermain-main dengan Bats di kebun. Mereka berseru memanggil kedua anak itu. Pip, Bats, kami ada di sini. Dengan segera Pip muncul. Bats, adiknya yang jauh lebih kecil, menyusul dengan nafas terengah-engah. Kakinya tidak sepanjang kaki Pip, jadi jalannya juga harus lebih cepat. Kau sudah ke tempat kebakaran itu tadi? Tanya Larry. Ya, sudah. Oh ya, ada kabar baru. Kata orang, pondok itu dibakar dengan sengaja. Kata Pip bersemangat. Dengan sengaja? Seru Larry dan Daisy serempak. Tapi siapa yang mahu berbuat jahat begitu? Aku tidak tahu, jawab Pip. Pokoknya, tadi ku dengar orang memperkatakannya. Dikatakan bahawa petugas perusahaan asuransi sudah datang bersama seorang ahli kebakaran. Ahli itu mengatakan api itu dinyalakan dengan bensin. Ahli begitu bisa menyelidiki hal-hal kayak begitu. Astaga, kata Larry kaget. Tapi lantas siapa yang melakukannya? Mungkin seseorang yang tidak senang pada Pak Hik ya? Ya, jawab Pip. Pasti Pak Ayo Pergi sudah bersemangat sekarang. Kerana ada perbuatan jahat yang bisa diselidiki olehnya. Tapi dia itu begitu tolol. Mustahil bisa menemukan apa pun juga. Hei, anjing yang kemarin muncul lagi, kata Bats dengan tiba-tiba. Ia memandang seekor anjing kecil berbulu hitam yang saat itu masuk ke dalam kebun. Anjing itu tegak memperhatikan mereka. Telinganya diruncingkan ke atas seakan-akan hendak bertanya. Aku boleh masuk kemari? Hello Buster, sapa Larry. Ia berjongkok lalu menepuk-nepuk lutut, menyuruh anjing itu mendekat. Kau anjing manis. Aku kepingin punya anjing kayak kamu. Aku belum pernah memelihara anjing. Aku juga belum pernah, sambung Pip. Sini Buster, mau tulang atau lebih baik biskut? Buster menggonggong. Tidak disangka anjing sekecil dia, gonggongannya begitu berat. Kau harus mengambilkan tulang dan biskut untuk dia, kata Bats. Ayo, ambilkan. Pip pergi ke rumah, diikuti oleh anjing kecil itu. Tak lama kemudian, keduanya sudah kembali lagi. Buster menggondol sepotong tulang dan sekeping biskut di mulutnya. Kedua bawaannya itu diletakkannya ke tanah. Lalu ditatapnya Pip dengan pandangan seperti ingin bertanya.
Ya, kedua-duanya untukmu, Buster, kata Pip. Ternyata dia sama sekali tidak rakus. Mau menunggu sampai diizinkan. Buster mengunyah tulang terlebih dahulu. Setelah itu disusul dengan biskuit. Setelah kedua-duanya habis dimakan, Buster mulai melonjak-lonjak mengelilingi keempat anak itu. Rupanya mengajak mereka bermain-main. Anak-anak senang sekali melihatnya. Sayang, tuannya anak yang sudah gendut seperti susis. Sok aksi lagi. Berlagak lagi, kata Larry. Disambut tertawa geli. Memang benar, majikan Buster memang agak mirip susis gendutnya. Ketika mereka berempat sedang tertawa-tawa, tiba-tiba terdengar langkah orang mendekat. Majikan Buster datang menghampiri. Hai, siapa anak itu? Ku dengar tadi suara kalian bermain-main dengan Buster. Hei Buster, kau tidak boleh minggat ya. Ayo ke sini. Buster menghampiri majikannya sambil melonjak-lonjak dengan gembira. Nampak jelas, anjing itu sangat menyayangi tuannya yang gendut itu. Kalian sudah mendengar kabar baru? Tanya anak itu sambil menepuk-nepuk Buster. Maksudku bahawa pondok kerja itu dibakar orang dengan sengaja? Ya, sudah. Pip yang bercerita tadi, kata Larry. Kau percaya khabar itu? Tentu saja, jawab anak yang baru datang. Terus terang saja, dari semula aku sudah menduga begitu. Bohong, tukas Larry dengan segera. Dari cara anak itu bicara, Larry tahu anak yang sok tahu itu sebenarnya sama sekali tidak menduga apa-apa. Nanti dulu, kata anak itu. Aku kan tinggal di hotel yang letaknya di seberang kebun Pak Hik. Nah, kemarin petang aku melihat seorang gelandangan mondar-mandir di sana. Pasti laki-laki itu yang membakar pondok. Anak-anak memandangnya sambil melongo. Tapi untuk apa dia melakukannya? Tanya Larry kemudian. Biarpun gelandangan, orang kan tidak seenaknya saja iseng menyiram rumah dengan bensin lalu membakarnya. Yah, kata anak yang diajak bicara, sambil berfikir. Mungkin saja gelandangan itu menyimpan dendam terhadap Pak Hik. Siapa tahu? Pak Hik di daerah sini kan terkenal bukan orang yang ramah dan sabar. Mungkin saja gelandangan tua itu tadi pagi diusirnya ketika datang ke sana. Anak-anak termenung memikirkan kemungkinan itu. Yuk, kita pindah saja ke pondok peranginan kami untuk membicarakannya, ajak Pip. Ini soal yang misterius. Asyik juga jika kita bisa ikut memecahkannya. Tanpa diajak, anak tadi ikut menuju ke pondok peranginan disertai oleh Buster. Sesampai di sana, Buster langsung naik ke atas pangkuan Larry. Tentu saja tampang Larry berseri kerana senang. Pukul berapa kau melihat gelandangan itu? Tanya Pip. Sekitar pukul 6. Jawab yang ditanya. Orangnya sudah tua, dekil, memakai mantel hujan yang sudah robek-robek, serta topi yang sudah bulukan kerana tuanya. Ia bergerak menyelinap sepanjang pagar tanam-tanaman. Begitu Buster melihat orang itu, ia langsung mengejar sambil menggonggong-gonggong. Kau lihat orang itu menjinjing kaleng berisi bensin? Tanya Larry. Tidak, dia tidak membawa kaleng, jawab si gendut. Tapi dia menggenggam tongkat. Cuma itu saja yang ada padanya. Hei, seru Daisy dengan tiba-tiba. Hei, aku mendapat akal. Larry, Pip dan juga Beth memandang Daisy. Anak perempuan itu sering mendapat akal dengan tiba-tiba. Dan biasanya akal itu menarik. Kau mendapat akal apa kali ini? Tanya Larry. Kita menjadi detektif, penyiasat. Seru Daisy. Kita mengadakan penyelidikan, penyiasatan untuk mengetahui siapa membakar pondok. Detektif? Apa itu? Tanya Beth. Umurnya baru 8 tahun. Jadi pengetahuannya belum begitu banyak.
Detektif itu orang yang menyelidiki rahasia, jawab Larry. Seseorang yang selalu mahu tahu siapa yang melakukan kejahatan. Oh, orang yang mahu tahu, kata Beth. Aku juga mahu. Pasti aku hebat. Kalau disuruh, mahu tahu. Jangan, kau masih terlalu kecil, larang Pip. Seketika itu air mata Beth sudah mulai menggenang. Kami bertiga yang akan menjadi detektif sungguhan, kata Larry dengan mata berkilat-kilat. Aku, Pip dan Daisy, 3 detektif ulung. Aku tidak boleh ikut? Tanya anak yang bertubuh gendut. Otakku sangat tajam. Anak-anak yang lain memandangnya dengan ragu-ragu. Ketajaman otaknya tidak bisa dilihat pada tampangnya yang bulat. Kalau anak itu mengaku tolol, nah, pasti lebih gampang dipercaya. Ya, kami kan belum mengenalmu, jawab Larry setelah beberapa saat. Namaku Frederick Algernon Trotterville, kata anak itu. Kau siapa? Namaku Lawrence Deakin, jawab Larry. Disingkat Larry, umurku 13 tahun. Dan aku Margaret Deakin, dipanggil Daisy, sambung Daisy. Umurku 12 tahun. Aku Philip Hilton Elias Pip, 12 tahun. Ini adikku Elizabeth, kata Pip. Anak yang baru memperkenalkan diri memandang mereka, bertiga dengan agak heran. Aneh, katanya. Lawrence menjadi Larry. Philip alias Pip. Sedang Margaret malah menjelma jadi Daisy. Kalau aku selalu dipanggil dengan nama Frederick. Anak-anak cekikikan. Bagi mereka, justru itu yang kocak. Apalagi anak yang bernama Frederick itu kalau bicara diulur-ulur. Seperti disengaja agar kedengaran gagah. Dan nama panjang Frederick Algernon Trotterville. Rasanya cocok dengan tingkah laku anak itu. F dari Frederick, A dari Algernon, dan T dari Trotterville, kata Pip dengan tiba-tiba, sambil meringis. Kalau disambung jadinya F-A-T, fat, alias gendut. Cocok sekali untukmu. Mula-mula tampang Frederick Algernon Trotterville agak masam. Tapi cuma sebentar saja. Kemudian ia nyengir. Aku memang agak gendut, katanya mengaku. Seleraku memang besar. Dan aku memang banyak makan. Orang tuamu seharusnya dulu tidak memilih nama-nama yang singkatannya kalau digabung menjadi begitu, kata Daisy. Anaknya gendut. Lalu singkatan namanya juga FAT alias gendut. Kasihan si Fatty. Frederick Algernon mengeluh dalam hati. Disadarinya, mulai saat itu ia akan mendapat nama julukan baru, Fatty. Di sekolah ia sudah dipanggil dengan julukan Tabi, yang bererti gentung atau gendut. Kalau tidak, si sausage. Sekarang selama masa liburan ia akan dikenal dengan Fatty. Tapi apa boleh buat? Dipandangnya keempat kawan barunya. Bolehkah aku menggabungkan diri dalam perkumpulan detektif kalian? Tanyanya penuh harap. Kan aku yang tadi bercerita tentang gelandangan itu. Kami tidak mendirikan perkumpulan, jawab Larry. Cuma kami saja bertiga akan bersama-sama memecahkan suatu misteri. Aku juga ikut, seru Beth. Bilang aku boleh ikut ya. Aku jangan kalian tinggalkan. Biarlah dia ikut, kata Fatty dengan tidak disangka-sangka. Dia memang masih kecil. Tapi siapa tahu ada gunanya nanti. Dan Buster juga perlu diikut sertakan. Dia bisa mencium barang-barang tersembunyi. Barang tersembunyi yang mana? Tanya Larry bingung. Entah, aku juga tidak tahu, jawab Fatty. Tapi siapa tahu apa saja yang akan ditemukan nanti.
jika kegiatan memecahkan teka-teki kejadian misterius sudah mulai? Semua saja ikut, seru Bats. Buster seolah-olah merasakan suasana saat itu. Ia menggaruk-garuk Larry dengan kaki depannya sambil mendengking pelan. Ketiga anak yang lebih besar kini mulai mahu menerima Fatty kerana sadar bahawa dengan begitu Buster akan ikut pula kerana senang pada anjing hitam itu. Mereka mahu mengajak Fatty. Fatty, anak gendut yang tolol tapi sok aksi itu, Buster bisa dijadikan pencium jejak nanti. Mereka merasa sudah menjadi detektif tulen. Kerana detektif tulen pasti punya anjing pencium jejak. Kalau begitu, kita semua beramai-ramai akan berusaha memecahkan misteri pondok terbakar. Ya, kita. Pasukan mahu tahu ditambah anjing, kata Bats. Anak-anak tertawa mendengarnya. Nama apa itu? Konyol, kata Larry. Tapi walaupun begitu, nama pilihan Bats tadi tetap dipakai. Selama liburan dan juga lama sesudah itu, mereka menamakan diri anggota pasukan mahu tahu. Dengan anjing tentunya. Aku tahu segala soal mengenai polisi dan detektif, kata Fatty. Jadi sebaiknya aku saja jadi pemimpin kita. Tidak bisa, tukas Larry dengan segera. Tanggung pengetahuanmu tidak lebih banyak daripada kami. Dan jangan sangka kami ini begitu tolol sehingga tidak melihat bahawa kau itu sebenarnya cuma sok tahu belaka. Mulai saat ini, tingkahmu harus kau ubah jika ingin kami percaya padamu. Lalu mengenai pemimpin, aku yang akan jadi pemimpin. Selama ini aku selalu menjadi pemimpin. Betul, sambut Pete. Larry anaknya pintar. Dialah yang harus dijadikan kepala pasukan mahu tahu. Ya deh, jawab kata Fatty dengan segan-segan. Habis 4 lawan 1 sih. Hei, sudah 1:30. Sial, aku harus pulang. Nanti pukul 2 tepat berkumpul lagi di sini, kata Larry. Kita harus merundingkan soal menemukan jejak. Cecak? Tanya Bats sambil bergidik. Rupanya ia salah dengar. Aku tidak mahu. Kalau disuruh menemukan cecak, aku jijik pada binatang itu. Goblok, tukas Pip dengan kesal. Apa gunanya kau nanti dalam perkumpulan kita? Aku tidak tahu. InsyaAllah akan bersambung lagi ke bab 3, rapat pertama ataupun mesyuarat pertama.